Baik, terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita mengikuti pengembangan daripada industri pertambangan dan juga transformasi yang dilakukan oleh BUMN, memang pengembangan daripada BUMN sebagai world class company adalah merupakan salah satu fokus daripada prioritas pengembangan BUMN, di mana sebagai bagian daripada kita mencapai pengembangan BUMN menjadi world class company, tentunya membutuhkan adanya transformasi daripada BUMN itu sendiri. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk bisa melakukan transformasi tersebut adalah melakukan klasterisasi dari industri. Nah, salah satu industri yang pertama kali dilakukan pembentukan holding untuk menuju bagaimana kita membangun world class company di antara para BUMN, salah satu perusahaan holding yang pertama terbentuk adalah MindID, di mana pada saat itu yang menjadi holdingnya adalah PT Inalum, kemudian berada bersama-sama juga dengan Inalum, dalam hal ini adalah beberapa BUMN lainnya, seperti misalnya Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum sendiri, PT Timah, dan juga beberapa BUMN ataupun beberapa perusahaan lainnya yang belum secara mayoritas dimiliki oleh BUMN, yaitu adalah Vale. Selain daripada itu, kita juga ingin mengoperasikan MindID Trading sebagai anak usaha untuk bisa melakukan pengembangan daripada trading tersebut. Kita mengetahui bahwa Antam fokusnya adalah kepada berbagai mineral strategis, termasuk diantaranya adalah nikel, yang nanti juga secara khusus kita akan menjelaskan bagaimana pengembangan daripada green mining tadi, ini memang betul-betul diarahkan bagaimana kandungan dan juga reserve yang dimiliki oleh Antam, itu memang betul-betul bisa dikembangkan untuk bisa mengembangkan green mining tadi. Selain daripada itu, kita ketahui bahwa Bukit Asam merupakan BUMN yang beroperasi khususnya di bidang pertambangan batu bara, kemudian Freeport tentunya merupakan perusahaan BUMN pertambangan yang terbesar di dunia, jadi dari sisi dan juga kedua adalah dari sisi pertambangan tembaga. Selain daripada itu, Inalum juga kita harapkan bisa berkontribusi lebih juga dalam hal memproduksi alumina dan juga aluminium ke depannya, serta timah. Selain daripada pengembangan daripada produksi timah, nanti diharapkan juga melakukan diversifikasi kepada bentuk-bentuk pertambangan lainnya. Dan pemerintah Republik Indonesia, kita juga tentunya berterima kasih kepada Kementerian ESDM, khususnya dalam hal ini adalah Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin, yang tentunya memberikan support yang sangat penuh kepada bagaimana MindID itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam hal melakukan pengembangan national mining minerals yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dan inisiatif transformasi yang dilakukan pada saat ini oleh MindID bersama-sama juga tentunya dengan kami di Kementerian BUMN, dan juga dengan arahan dari Kementerian Teknis, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, sudah membuahkan hasil, di mana kalau kita lihat di halaman berikut kita melihat bahwa kinerja dari BUMN di sektor pertambangan ini juga sudah memberikan hasil yang lebih baik. Kita melihat misalnya di tahun 2021 yang lalu, pertumbuhan dari revenue ataupun pendapatan untuk MindID itu sudah meningkat sebesar 40,8% secara year on year, dengan total pendapatan yang mencapai 93,8 triliun rupiah secara terkonsolidasi. Begitu juga dengan BUMN utama lainnya seperti misalnya Inalum, Antam, Bukit Asam, dan juga Freeport mengalami pertumbuhan yang memang cukup signifikan, di mana pertumbuhannya masing-masing itu sudah bisa di atas 25%, yaitu Inalum sebesar 27,7%, dan Antam 40,5%, Bukit Asam sebesar 68,% dan Freeport juga meningkat sebesar di atas 200%. Perkembangan positif dari sisi pendapatan atau top line growth tersebut juga terus berlangsung sampai dengan tahun 2022 ini, di mana masing-masing anak usaha ini juga terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari sisi pendapatan. Dan perbaikan dari sisi keuangan tersebut dilihat dari sisi EBITDA dan juga net income-nya, di mana ID mengalami pertumbuhan net income
mencapai di atas 600% dengan total pendapatan sebesar 14,3 triliun rupiah atau net income di 14,3 triliun rupiah, dan juga ini masih terus berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini. Nah, strategi depan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maria bagaimana sih perkembangan dan juga strategi dari MindID ke depannya untuk bagaimana MindID bisa menjadi kelas depannya, di mana depannya yang kita harapkan untuk bisa menjadi world class company ada 3 pilar untuk bisa melakukan pengembangan tersebut. Pertama-tama tentunya sebagai perusahaan pertambangan yang menjadi aset utama adalah reserve atau jumlah cadangan yang dimiliki, sehingga tentunya ke depannya apa yang kita arahkan bagi MindID, bagaimana MindID bisa melakukan aggressive growth ataupun pertumbuhan yang agresif, terutama dalam hal melakukan kegiatan eksplorasi dan juga produksi, sambil juga kita menerapkan teknologi terbaru, khususnya dalam hal ini dalam menerapkan teknologi digitalisasi. Nanti juga akan bisa kami tambahkan mengenai hal ini, bagaimana penerapannya di masing-masing BUMN dengan menggunakan contoh kasus misalnya di pertambangan tembaga di Freeport, sehingga ini betul-betul akan bisa meningkatkan efisiensi dari kegiatan produksinya. Selain daripada itu, tentunya kita berharap bahwa di MindID dan juga di holding pertambangan kita ini bisa terus melakukan pengembangan dalam hal bagaimana kita melakukan downstreaming daripada berbagai komoditas yang dimiliki. Ini memang merupakan amanah dari Undang-Undang Minerba yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, di mana kita diharapkan betul-betul bagaimana kita bisa mengembangkan secara strategis industri-industri downstream, baik itu secara sendiri maupun juga secara berpartner dengan mitra-mitra lainnya, dan strategic alliance atau aliansi strategis ini memang merupakan salah satu inisiatif utama yang dilakukan oleh MindID, dan salah satunya adalah bagaimana MindID sebagai pemilik yang paling besar secara terkonsolidasi terhadap Indonesia Battery Corporation, di mana Indonesia Battery Corporation mungkin sudah diketahui oleh masyarakat, merupakan perusahaan holding company yang dibentuk oleh Kementerian BUMN bersama-sama juga dengan dukungan dari Kementerian SDM untuk bisa membangun downstream industri dari produk nikel, sehingga Indonesia nantinya bisa menjadi sentral daripada global supply chain untuk memproduksi baterai, dan moga-moga bukan hanya untuk memproduksi baterai, tetapi bagaimana IBC nanti juga akan memiliki peran yang sangat utama dalam hal mengembangkan EV ekosistem di Indonesia. Dan konsorsium dan juga pemilik saham dari IBC yaitu MindID dan Antam, di mana MindID dan Antam ini secara terkonsolidasi akan memiliki kurang lebih sekitar 50% dari saham IBC, selain daripada Pertamina dan PLN, dan kita berharap bahwa nanti ke depannya akan memiliki investasi dan juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pengembangan industri secara keseluruhan, tetapi juga khususnya dalam hal ini dalam hal mengembangkan transisi energi di Indonesia. Karena memang tentunya transisi energi secara keseluruhan membutuhkan adanya pengembangan dari baterai sebagai salah satu infrastruktur yang paling utama dalam hal mengembangkan energi new dan renewable ke depannya, sehingga betul-betul pengembangan daripada green economy ke depannya akan sangat banyak tergantung kepada pengembangan baterai. Dan Indonesia, seperti yang kami sampaikan, memang memiliki aspirasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bagaimana kita bisa betul-betul menjadi sentra dari global supply chain, mengingat bahwa Indonesia memiliki total daripada cadangan yang sangat luar biasa, khususnya dalam hal ini untuk salah satu kandungan komoditas yang paling utama dalam hal membangun baterai, yaitu nikel, di mana Indonesia memiliki lebih dari 20% daripada cadangan nikel di seluruh dunia, dan juga selain daripada itu dengan cadangan ataupun produksi yang diharapkan untuk copper ataupun tembaga dan lain sebagainya. Dan kita memang melakukan aliansi ataupun strategic aliansi dalam hal ini secara end-to-end
di mana kita berharap dengan dua partner yang saat ini, yaitu satu partner berasal dari China dan juga dari Korea Selatan, keduanya merupakan dua dari produsen baterai yang paling terbesar di dunia saat ini, dan kita berharap akan melakukan produksi dari hulu ke hilir, mulai dari melakukan pertambangan, sampai dengan bagaimana kita melakukan pengembangan dari baterai sel dan baterai pack-nya, dengan harapan bahwa lebih daripada 70% dari nikel yang diproduksi di Indonesia ini betul-betul nantinya diharapkan akan bisa diproduksi menjadi precursor dan kathode, dan moga-moga selanjutnya akan juga diproduksi menjadi baterai sel dan baterai pack. Dan ini juga sudah mulai dilirik oleh negara-negara lain, di mana beberapa produsen otomotif yang berada di dunia saat ini itu juga mulai melihat kemungkinan untuk bagaimana mereka membangun fasilitas produksinya di Indonesia untuk melanjutkan value chain selanjutnya dari precursor dan kathode menuju baterai pack, bahkan menuju produksi dari mobil di Indonesia, dan juga memproduksi ISS dan juga charging station dan melakukan recycling. Selain daripada itu, kita juga akan melihat kemungkinan untuk bisa, selain daripada berpartner secara end-to-end tadi, bagaimana kita membentuk konsorsium dan juga strategic alliance secara lebih selektif dengan melihat partner-partner tersebut untuk bisa membangun value chain lainnya. Selanjutnya kita lihat bahwa kita berharap bahwa nantinya dengan melakukan pengembangan daripada baterai tersebut, di tahun 2030 nanti Indonesia akan mampu memiliki proprietary baterai teknologi bekerja sama dengan para strategic alliance ataupun mitra utama kita itu tadi. Selain itu dalam waktu dekat kita berharap bahwa two-wheelers ataupun kendaraan roda 2 untuk electric vehicle ini mulai juga bisa dibangun secara agresif di Indonesia. Terakhir, terkait dengan upaya kita juga untuk bisa melakukan dekarbonisasi, selain melakukan pengembangan daripada nikel menuju baterai sebagai salah satu strategi utama untuk membangun green mining di Indonesia, MindID secara keseluruhan juga memiliki inisiatif dekarbonisasi secara menyeluruh dengan pertama-tama melakukan upaya-upaya untuk melakukan penurunan emisi di masing-masing daripada value chain produksinya, seperti misalnya melakukan elektrifikasi dari berbagai equipment atau alat-alat yang digunakan dalam hal melakukan penambangan, dan ini sudah mulai dilakukan misalnya oleh Bukit Asam, serta berupaya juga melakukan inisiatif-inisiatif melakukan upaya untuk bisa meningkatkan jumlah carbon offset yang dimiliki, atau dalam hal membangun bisnis-bisnis baru, baik itu bisnis-bisnis yang sudah ada saat ini untuk bisa didiversifikasi menjadi value chain baru tambahan yang memang akan memiliki dan juga menghasilkan carbon offset, seperti misalnya membangun PLTS dalam hal ini yang dilakukan juga oleh Bukit Asam, atau pengembangan PLTA yang dilakukan oleh Inalum misalnya, serta juga pengembangan PLTS yang dilakukan oleh Timah, atau juga melakukan pengembangan downstream daripada electric vehicle sebagai langkah utama bagi MindID untuk bisa melakukan upaya-upaya dekarbonisasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Mari.